Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan fillah, sahabat Al-Hidayah TV channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-13, adalah surat Ar-Ra'du. Berkaitan dengan surat Ar-Ra'du ini, para ulama salaf menjelaskan bahwa surat Ar-Ra'du dinamai surat Ar-Ra'du sudah ada pada masa Nabi SAW. Jadi pada masa Nabi, surat ini tidak ada perbedaan dari segi namanya, yaitu bernama surat Ar-Ra'du. Apa alasannya surat ini dinamai dengan surat Ar-Ra'du? Maka di antara alasannya, sebagaimana keumuman surat-surat di dalam Al-Quran, disebut nama surat itu karena ada lafadznya di dalam surat itu. Misalnya surat Ar-Rahman disebut surat Ar-Rahman karena terdapat kata Ar-Rahman. Demikian juga dengan surat Ar-Ra'du ini dinamai surat Ar-Ra'du karena di dalam ayat yang ke-13 Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata Ar-Ra'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Jadi di ayat ini ada lafadz Ar-Ra'du. Nah, kemudian berkaitan dengan nuzul atau tempat turunnya surat Ar-Ra'du ini, para ulama berbeda pandangan. Ada yang menyebutkan bahwa surat Ar-Ra'du itu surat Makkiyah. Ada juga yang menyebutkan bahwa surat Ar-Ra'du adalah surat Madaniyah. Sehingga dari dua pandangan itu bisa di thariqatul jam'i bahwa memang pada kenyataannya di surat Ar-Ra'du itu sebagiannya adalah surat Makkiyah dan sebagian yang lain adalah surat Madaniyah. Dengan demikian, surat Ar-Ra'du ini sebagiannya berisi ayat-ayat tentang periode Mekah dan sebagiannya berkaitan dengan periode Madinah. Lalu apa kandungan atau maksud yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'du? Nah, secara garis besar, kandungan yang ada di dalam surat Ar-Ra'du yang pertama, bahwa surat Ar-Ra'du ini adalah sebagai dasar atas kebenaran Rasulullah SAW. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diwahyukan kepada Rasulullah berupa tauhidullah, mengesahkan Allah, kemudian juga berisi tentang sidqul ba'si, kebenaran hari kiamat, serta ibtalu aqwalil mukadzibin. Di dalam surat Ar-Ra'du juga terdapat ibtal, pembatalan atau penolakan terhadap berbagai pandangan yang keliru dari orang-orang musyrik, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'du kita juga menemukan
betapa banyak berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sebagai hambanya. Maka di antaranya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, misalnya Allah menyebut ditinggikannya langit, kemudian ditundukkannya matahari dan bulan, dihamparkannya bumi, adanya sungai, di bumi itu adanya kebun anggur, adanya tanaman, adanya pohon kurma yang bercabang. Maka semua ini merupakan at-tadhkiru bi ni'amillahi, peringatan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Maka karena Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat itu, maka di ayat-ayat berikutnya Allah mengingatkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Karena tadi segala nikmat yang telah diberikan kepada kita itu adalah dari Allah. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya sebagai hamba Allah kita harus beribadah hanya kepadanya. Maka kandungan lain yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd adalah menetapkan bahwa Allah lah yang pantas, yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya. Kemudian dalam kandungan lain surat Ar-Ra'd adalah hanya Allah yang mengetahui berbagai hal yang tersembunyi. Sedangkan patung-patung yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, mereka itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu sedikit pun tentang al-khafaya, hal-hal yang tersembunyi. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan patung-patung itu sama sekali tidak memberikan kenikmatan sedikit pun kepada makhluk, kepada orang-orang musyrik. Nah, Allah mengingatkan hal itu di dalam surat Ar-Ra'd. Lalu berikutnya Allah juga mengingatkan dan menyadarkan kepada seluruh manusia agar memiliki rasa takut tentang hari kiamat. Rasa takut tentang azab yang akan dihadapi pada saat kelak di akhirat. Selanjutnya, surat Ar-Ra'd juga menyadarkan kepada kita tentang bagaimana hakikat kehidupan dunia. Maka di antara kutipan ayat di dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'un." Dan tidaklah kehidupan dunia ini ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat illa mata', kecuali hanya kesenangan yang sementara. Kehidupan dunia ini selain waktunya yang singkat, selain juga banyak tipu daya dalam kehidupan dunia, walaupun orang mendapat kesenangan hidup di dunia, maka Allah mengingatkan illa mata'un, maka kesenangan itu hanyalah kesenangan yang sebentar, kesenangan yang sementara. Nah, kemudian secara umum berbagai macam ayat-ayat yang ada di dalam surat Ar-Ra'd mengandung banyak pelajaran, banyak nasihat bagi kita semua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi alasan kenapa kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus menggali kandungan-kandungan ayat-ayat qauliyah yang tercantum di dalam surat-surat Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.